Langit pagi masih berwarna kelabu ketika Rian melangkah keluar dari rumah kecil berdinding kayu yang mulai lapuk. Jalan tanah becek membasahi ujung celananya. Namun ia tetap melangkah mantap. Di pundaknya tergantung tas lusuh yang sudah ia pakai sejak awal masuk SMK 3 tahun lalu. Rian tinggal bersama ibunya, Bu Tati, di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Bandung. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja, ibunya harus banting tulang menjadi buruh cuci dari rumah ke rumah untuk menghidupi mereka berdua. Meskipun penghasilan hanya cukup untuk makan sehari-hari, Bu Tati selalu mengusahakan agar Rian bisa terus sekolah. Di sekolah, Rian dikenal bukan karena penampilannya yang sederhana, tetapi karena prestasinya. Ia selalu masuk 3 besar di kelas dan memiliki minat besar di bidang teknik mesin. Guru-guru memujinya sebagai siswa berbakat yang rendah hati. Tapi hanya sedikit yang tahu, di balik senyum Rian yang selalu ramah, tersimpan kekhawatiran besar. Setiap bulan, ketika tagihan SPP diumumkan, Rian hanya bisa menunduk. Ia tahu ibunya belum mampu membayar. Pernah beberapa kali ia membantu mencuci piring di warung makan selepas sekolah untuk menambah uang, tapi hasilnya tak seberapa. Ia menyimpan uang itu untuk sekadar membeli alat tulis, atau sesekali membantu ibunya membeli beras. Suatu malam, Rian melihat ibunya duduk diam di sudut dapur yang remang, menatap selembar kertas berisi tagihan sekolah. "Bu, gak usah dipikirin dulu. Aku nanti cari cara," ucap Rian sambil duduk di samping ibunya. Bu Tati menoleh, mencoba tersenyum meski air matanya jatuh pelan. "Maaf ya, Nak. Ibu belum bisa bayar uang sekolahmu bulan ini juga." Rian mengangguk pelan, berusaha tetap tegar. "Yang penting kita sehat, Bu. Aku bisa nyusul ujian kapanpun." Tapi dalam hatinya, ia tahu, waktu ujian akhir sekolah semakin dekat. Jika ia tidak membayar SPP, ia tidak akan diizinkan mengikuti ujian. Ia khawatir, takut mimpi-mimpinya terhenti di sini. Tapi ia juga tidak tega menuntut ibunya lebih dari apa yang sudah dikorbankan. Di sekolah, Rian tetap belajar dengan tekun. Ia percaya bahwa selama ia tetap berusaha, akan selalu ada jalan. Harapan itu, meski kecil dan rapuh, tetap ia pelihara di dalam hatinya. Pagi itu, suasana sekolah tampak seperti biasa. Siswa-siswa terlihat sibuk mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester yang akan dimulai pekan depan. Rian duduk di bangku pojok kelas sambil membaca ulang catatan pelajaran mesin produksi. Meski pikirannya tidak sepenuhnya tenang, ia berusaha mengalihkan kekhawatiran soal SPP yang belum juga dibayar. Bel istirahat pertama baru saja berbunyi ketika seorang staf tu datang ke kelas membawa secarik kertas. "Rian, diminta ke ruang Wakasek sekarang ya," ucapnya singkat. Beberapa teman menoleh ke arahnya dengan ekspresi penasaran. Rian berdiri perlahan, menyimpan bukunya dan berjalan keluar. Langkahnya terasa berat. Ia sudah bisa menebak alasan pemanggilan itu. Sejak kemarin, daftar siswa yang belum melunasi SPP diumumkan lewat papan pengumuman di kantor sekolah. Namanya ada di sana. Setibanya di ruang Wakasek, Pak Wahyu, seorang pria parubaya berwajah tegas namun ramah, sudah menunggu sambil membuka-buka map berisi data administrasi siswa. Ia mempersilakan Rian duduk. "Kamu sehat, Rian?" "Alhamdulillah sehat, Pak," jawab Rian pelan. Pak Wahyu menarik napas panjang. "Rian, kamu tahu maksud saya panggil kamu ke sini, kan?" Rian mengangguk pelan. "Terkait SPP, Pak." "Betul. Kamu masih punya tunggakan 3 bulan. Dan sesuai aturan, siswa yang belum melunasi tidak bisa mengikuti ujian sekolah minggu depan." Kalimat itu menghantam hati Rian seperti palu godam. Meskipun ia sudah menduganya, tetap saja kenyataan itu terasa menyakitkan. Ia menunduk, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. "Saya paham kondisi keluargamu, Nak," lanjut Pak Wahyu dengan nada lebih lembut. "Tapi sekolah juga terikat peraturan. Kami harus berlaku adil untuk semua siswa. Kalau ada kelonggaran, harus ada dasar." Rian menatap lantai. Saya akan coba usahakan, Pak."
Mungkin sebelum ujian dimulai. Pak Wahyu mengangguk pelan. Saya tahu kamu anak baik dan berprestasi. Kalau ada jalan keluar, saya akan bantu. Tapi untuk saat ini, kamu belum bisa ikut ujian kalau belum dilunasi. Setelah percakapan itu, Rian keluar dari ruang guru dengan kepala tertunduk. Langit siang terasa lebih terik dari biasanya, dan langkahnya seperti diseret-seret menuju bangku kelas. Ia tahu, waktunya tidak banyak, dan harapannya makin menipis. Langit malam diselimuti mendung ketika Rian pulang ke rumah. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang menembus jaket tipisnya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi kalimat Pak Wahyu yang terus terngiang. Kamu belum bisa ikut ujian kalau belum dilunasi. Kalimat itu menggema seperti lonceng kematian bagi harapan masa depannya. Sesampainya di rumah, Bu Tati tengah duduk di depan tungku, menyiapkan nasi dan telur dadar sederhana untuk makan malam. Wajahnya tampak lelah, namun tetap menyambut Rian dengan senyum yang dipaksakan. Gimana sekolahnya, Nak? Rian tersenyum kecut. Ia meletakkan tasnya lalu duduk di samping ibunya. Baik, Bu. Cuma tadi saya dipanggil Wakasek. Katanya kalau belum bayar SPP, saya nggak bisa ikut ujian minggu depan. Tangan Bu Tati terhenti, sendok kayu yang ia pegang tergantung di udara. Ia menoleh perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Astagfirullah. Maaf ya, Rian. Ibu belum bisa bayarin. Uang hasil nyuci bulan ini juga baru cukup buat bayar utang warung. Rian cepat-cepat menggenggam tangan ibunya. Nggak apa-apa, Bu. Ini bukan salah ibu. Saya ngerti kok. Saya juga akan coba cari cara. Mungkin kerja tambahan lagi di warung Bu Eni. Air mata Bu Tati jatuh, namun ia menghapusnya dengan cepat. Kamu tuh masih sekolah, Nak. Nggak usah terlalu mikirin ini. Ibu yang harusnya urus semua. Malam itu mereka makan dalam diam. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing kampung menemani sunyi yang menyelimuti rumah kayu mereka. Rian memaksakan diri makan meski tak ada rasa di lidahnya. Setelah makan, Rian masuk ke kamarnya yang sempit dan langsung duduk di lantai, menatap buku-buku pelajaran yang tertata rapi. Ia tahu bahwa ilmu adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan ini. Tapi jika ia tak bisa ikut ujian, semua usahanya selama ini bisa jadi sia-sia. Ia membuka halaman buku catatannya, mencoba belajar, tapi pikirannya melayang-layang. Rasa khawatir dan sedih bercampur dalam dada, membuatnya sulit fokus. Ia menatap langit-langit kamar, berharap ada keajaiban datang dari manapun. Di luar kamar, Bu Tati duduk termenung. Ia menggenggam dompet kecilnya, menghitung receh demi receh yang tersisa. Jumlahnya bahkan belum cukup untuk setengah dari tunggakan SPP. Hatinya pilu melihat anaknya yang begitu berjuang, sementara ia sendiri tak bisa berbuat banyak. Waktu terus berjalan. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Rian masih terjaga, menatap lampu bohlam yang redup. Dalam diam, ia berdoa pelan. Ya Allah, kalau memang ini jalan yang harus aku lalui, kuatkan aku. Tapi kalau ada pertolongan, tolong kirimkan. Walau lewat jalan yang tak kuduga. Dan malam itu pun berlalu, membawa bersama doa seorang anak dan air mata seorang ibu yang tak terdengar oleh dunia, namun mungkin sedang didengar oleh langit. Pagi itu, suasana sekolah kembali ramai dengan persiapan ujian. Siswa-siswa lalu lalang membawa buku catatan, berdiskusi soal prediksi soal ujian. Namun di sudut perpustakaan, Rian duduk sendiri. Pandangannya kosong menatap halaman buku yang tak lagi terbaca. Sejak malam itu, pikirannya tak pernah lepas dari kenyataan bahwa ia tidak akan bisa ikut ujian jika tidak segera membayar SPP. Sementara itu, Bu Sari, salah satu guru bahasa Indonesia di sekolah Rian, memperhatikan gelagat Rian dari kejauhan. Ia tahu Rian adalah anak yang cerdas dan pendiam. Selama ini nilai-nilainya selalu stabil, dan sikapnya selalu sopan. Melihatnya tampak murung membuat hati Bu Sari tergerak. Saat jam istirahat, Bu Sari duduk di ruang guru sambil membuka ponsel.
Ia menatap foto-foto dokumentasi kegiatan kelas, lalu berhenti di sebuah foto ketika Rian sedang mengikuti lomba karya ilmiah beberapa bulan lalu. Ia mengingat kembali bagaimana anak itu berjuang keras meski saat itu memakai sepatu yang sudah sobek. Tanpa berpikir panjang, Busari membuka aplikasi media sosialnya. Ia menulis sebuah unggahan. Namanya Rian. Siswa kelas 12 SMK. Pintar, rajin, dan sopan. Tapi hari ini, ia hampir tak bisa ikut ujian hanya karena belum bisa membayar uang sekolah. Dunia kadang kejam bagi mereka yang baik dan miskin. Tapi saya percaya, kebaikan masih hidup di luar sana. Ada yang mau bantu Rian. Ia menyisipkan foto Rian dari dokumentasi lomba dan menekan tombol kirim. Dalam hati, ia tahu mungkin tak banyak yang bisa dilakukan. Tapi ia juga percaya, kadang keajaiban datang dari tempat yang tak terduga, seperti dunia maya. Tak disangka, unggahan itu mulai menyebar. Beberapa teman guru ikut membagikan, lalu murid-murid, dan kemudian alumni sekolah. Komentar demi komentar mengalir, sebagian menawarkan donasi, sebagian menyampaikan dukungan moral. Bahkan ada yang mulai menanyakan kontak sekolah untuk bisa membantu langsung. Di tempat berbeda, Kang Dedi Mulyadi, tokoh masyarakat yang dikenal lewat kepeduliannya terhadap rakyat kecil, tengah membaca notifikasi dari ponselnya. Seorang pengikutnya menandai namanya di unggahan Busari. Ia membaca perlahan, lalu menatap layar dengan dalam. Rian. Sebagai orang yang sering turun langsung ke masyarakat, Kang Dedi tahu betul seperti apa getirnya perjuangan anak-anak dari keluarga miskin untuk sekolah. Tanpa pikir panjang, ia menghubungi salah satu stafnya dan meminta data lengkap tentang sekolah dan siswa bernama Rian. Sementara itu, Rian masih belum tahu apa yang terjadi. Ia hanya mendengar bisik-bisik teman sekelas tentang seorang guru yang memposting kisahnya. Ia ragu, bahkan malu jika kisahnya menjadi bahan kasihan orang lain. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tak bisa membohongi diri. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Di rumah, Bu Tati dikejutkan oleh telepon dari seorang tak dikenal yang menyebut dirinya staf dari Kang Dedi. Ia menanyakan perihal Rian dan mengonfirmasi kebenaran cerita yang beredar di media sosial. Bu Tati hanya bisa terbata menjawab, tak percaya perhatian itu datang begitu cepat. Hari itu, kabar tentang Rian mulai menyebar luas. Beberapa portal lokal menulis ulang cerita Busari, dan tak sedikit yang terharu membaca kisah anak berprestasi yang terancam tak bisa ikut ujian. Dunia maya, yang sering dianggap penuh kebisingan, hari itu menjadi jembatan doa dan kepedulian. Rian, di tengah rasa bingung dan tak percaya, mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak sendirian. Dan meski belum tahu seperti apa akhir dari kisahnya, hari itu, untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu terakhir, ia tersenyum kecil. Ada cahaya kecil yang menembus langit kelam kehidupannya. Hari Kamis pagi, suasana SMK tampak seperti biasa, tapi di antara hiruk-pikuk siswa yang bersiap ujian, terselip bisik-bisik aneh di lorong sekolah. Katanya Kang Dedi mau datang ke sini, ucap salah satu siswa. Beberapa guru terlihat tergesa-gesa merapikan ruang guru dan lapangan depan. Tak ada pemberitahuan resmi, tapi kabar itu beredar cepat seperti angin. Rian, yang baru tiba di sekolah, tidak terlalu mempedulikannya. Baginya, hari itu sama saja seperti kemarin. Ia masih belum bisa ikut ujian. Ia langsung menuju kelas dan duduk sambil menatap papan tulis kosong. Ia bahkan belum tahu bahwa dunia luar telah bergerak atas namanya. Tak berselang lama, sebuah mobil hitam sederhana memasuki halaman sekolah. Dari dalamnya turun sosok pria dengan ikat kepala khas Sunda, berperawakan tenang dan berwajah teduh. Ya, itu benar, Kang Dedi Mulyadi benar-benar datang. Kepala sekolah, guru-guru, dan beberapa staf langsung menyambutnya dengan ramah. Assalamualaikum Punten, saya dengar ada anak hebat di sekolah ini yang butuh sedikit bantuan. Ujar Kang Dedi dengan senyum hangatnya. Suaranya tegas namun penuh empati. Ia langsung meminta untuk bertemu dengan kepala sekolah dan Wakasek. Pak Wahyu, yang tak menyangka kedatangan tamu istimewa itu,
buru-buru membawa semua data tentang siswa bernama Rian. Kang Dedi membaca cepat, lalu mengangguk pelan. Saya mau ketemu langsung anaknya. Bisa sekarang. Staf Tu segera memanggil Rian ke ruang guru. Rian berjalan pelan, bingung dan gugup. Ia bahkan sempat berpikir, apa aku melakukan kesalahan? Tapi begitu memasuki ruangan dan melihat sosok Kang Dedi berdiri di depannya, tubuhnya langsung kaku. Ia hanya mengenal tokoh itu dari berita dan media sosial. Rian, kamu ya yang namanya disebut Busari di media sosial? Tanya Kang Dedi sambil menjabat tangan Rian dengan hangat. Rian hanya mengangguk pelan, matanya menunduk. Kang Dedi menatapnya lama, lalu berkata, Nak, saya datang bukan untuk memberi kasihan. Saya datang karena kamu layak dibantu. Kamu berjuang, kamu punya semangat, kamu layak dapat masa depan. Air mata Rian mulai menggenang. Di hadapan para guru, Kang Dedi mengeluarkan amplop dan menyerahkannya langsung kepada pihak sekolah. Ini untuk menutup tunggakan SPP Rian. Dan sampai dia lulus, saya yang tanggung semuanya. Suasana ruang guru mendadak hening. Beberapa guru terdiam, Busari bahkan tak bisa menahan air matanya. Rian masih berdiri kaku, hatinya campur aduk antara haru, bahagia, dan rasa tidak percaya. Saya juga minta satu hal, lanjut Kang Dedi, beri dia kesempatan ikut ujian. Jangan biarkan aturan mematikan harapan anak-anak kita. Aturan itu dibuat untuk membantu, bukan menghalangi. Pak Wahyu mengangguk cepat. Baik, Kang. Kami pastikan Rian bisa ikut ujian. Terima kasih atas bantuannya. Rian hanya bisa menunduk dan berbisik. Terima kasih, Kang. Saya nggak akan sia-siakan ini. Hari itu, bukan hanya hutangnya yang lunas, tapi juga semangatnya yang kembali utuh. Ia merasa tidak lagi berjuang sendirian. Setelah Kang Dedi menyerahkan bantuannya secara langsung, suasana ruang guru berubah menjadi penuh haru. Beberapa guru menunduk menahan air mata, sementara Rian masih berdiri kaku, seolah belum sepenuhnya percaya bahwa semua ini nyata. Kehidupan yang selama ini terasa sempit dan gelap, kini seolah terbuka lebar diterangi cahaya harapan. Kang Dedi menepuk pelan pundak Rian. Kamu kuat, Nak. Tapi ingat, kuat itu bukan berarti tidak boleh menangis. Air mata itu juga bagian dari perjuangan. Kalimat itu membuat pertahanan Rian runtuh. Ia menunduk dan menangis di hadapan orang-orang yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya. Busari segera mendekat dan memeluk Rian dengan penuh kasih sayang. Kamu pantas mendapatkan ini semua, Rian. Kamu pantas. Kepala sekolah yang sebelumnya hanya mengamati dengan wajah datar pun akhirnya angkat bicara. Kami mohon maaf, Rian. Kami terlalu kaku pada aturan. Tapi hari ini kami belajar sesuatu, bahwa kemanusiaan harus tetap jadi landasan di atas segalanya. Kang Dedi mengangguk. Saya tidak menyalahkan pihak sekolah. Saya tahu bagaimana sulitnya mengatur sistem pendidikan dengan sumber daya terbatas. Tapi anak-anak seperti Rian ini, mereka adalah masa depan kita. Jangan sampai mereka terhenti di tengah jalan hanya karena faktor ekonomi. Setelah beberapa saat, Kang Dedi mengajak Rian keluar dari ruangan. Di luar, para siswa sudah berkumpul. Kabar kedatangan tokoh inspiratif itu telah menyebar luas. Mereka bertepuk tangan saat Rian muncul, membuat pipinya memerah karena malu. Tapi ada rasa berbeda di dada Rian. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya tidak tak terlihat. Ia merasa dihargai, didukung, dan diakui bukan karena kasihan, tapi karena semangatnya sendiri. Kang Dedi berdiri di tengah kerumunan siswa dan berkata, "Ingat baik-baik, anak-anak, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah nasib. Jangan pernah berhenti berjuang, dan jangan pernah menutup mata terhadap mereka yang sedang kesulitan. Kita bisa maju, kalau kita saling angkat." Rian menatap sekelilingnya, teman-teman yang dulu hanya menyapa sekilas, kini memandangnya penuh bangga. Ia mengangguk pelan, berjanji dalam hati bahwa ia akan membuktikan semua ini tidak akan sia-sia. Sepulang sekolah hari itu, Bu Tati menyambut Rian dengan pelukan hangat.
Ia sudah diberitahu oleh staf Kang Dedi yang mengantarkan kabar bahagia ke rumah. Air mata mengalir dari keduanya, tapi kali ini bukan karena ketakutan atau kegelisahan, melainkan karena kelegaan dan syukur yang mendalam. Di kamarnya malam itu, Rian membuka kembali buku catatannya. Tapi kini bukan dengan kepala penuh beban, melainkan dengan hati penuh tekad. Ia menulis satu kalimat di halaman kosong. Aku tidak boleh menyerah. Banyak yang percaya padaku. Dan tangan hangat yang pernah menyentuh pundaknya hari ini, akan selalu ia ingat. Sebagai pengingat bahwa harapan tak pernah benar-benar hilang, hanya perlu satu orang untuk menyalakannya kembali. Senin pagi yang cerah menyambut siswa-siswa SMK dengan suasana berbeda. Ujian akhir semester dimulai hari itu, dan seluruh siswa tampak tegang dan sibuk mempersiapkan diri. Namun, di antara semua wajah gugup itu, satu sosok tampak menatap langit pagi dengan senyum tenang, Rian. 2 hari setelah kedatangan Kang Dedi, hidup Rian berubah drastis. Ia kini kembali masuk dalam daftar peserta ujian, dengan nama yang dicetak rapi seperti siswa lain. Tidak lagi ada tanda bintang atau catatan, menunggak, di belakang namanya. Ketika ia duduk di bangku ujian di dalam kelas, tangannya sempat gemetar. Bukan karena takut gagal, tapi karena teringat betapa hampir saja ia tidak duduk di sana hari ini. Ia menghela napas, menggenggam pulpen erat, lalu menatap soal-soal di depannya dengan mata penuh keyakinan. Satu persatu soal ia kerjakan dengan tenang. Ia tidak sekadar mengisi lembar jawaban, tapi seakan menuliskan pembuktian bahwa perjuangannya selama ini layak dihargai. Setiap jawaban adalah langkah maju menuju cita-citanya menjadi teknisi profesional, seperti almarhum ayahnya dulu. Di luar ruangan, Bu Sari berdiri memperhatikan dari jendela. Ia tersenyum melihat Rian yang begitu fokus. Anak ini akan berhasil, gumamnya dalam hati. Ia tahu, keberhasilan Rian hari ini bukan hanya karena bantuan, tapi karena kemauan dan ketekunannya sendiri. Saat istirahat, beberapa teman mendekati Rian. Yan, lo keren banget, bro. Bisa ngelewatin semua itu. Gua salut, ujar Dimas, salah satu teman sekelas yang sebelumnya jarang bicara dengannya. Rian tersenyum malu. Gak ada yang keren, Dim. Cuma, ya, hidup maksa buat kuat. Kelas menjadi lebih hangat sejak saat itu. Teman-teman yang dulu hanya sekadar menyapa kini lebih akrab. Mereka mulai menyadari bahwa perjuangan bukan selalu soal nilai bagus, tapi tentang keteguhan hati. Hari-hari ujian berlalu dengan lancar. Rian selalu datang lebih awal, duduk paling depan, dan pulang paling terakhir setelah mengecek jawabannya dengan hati-hati. Ia tahu ini adalah penentu masa depannya, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Di rumah, setiap malam, Bu Tati menyiapkan makanan sederhana, dan menunggu Rian pulang sambil menanyakan ujian hari itu. Senyuman Rian menjadi hiburan tersendiri bagi seorang ibu yang dulu pernah hampir menyerah. Bu, tadi ujian produktif. Insya Allah bisa, ujar Rian suatu malam. Ibu selalu doakan yang terbaik, jawab Bu Tati sambil menyentuh kepala anak semata wayangnya itu dengan lembut. Dan di malam terakhir ujian, Rian kembali membuka catatannya. Di pojok halaman kosong itu, ia menulis satu kalimat lagi, tepat di bawah tulisan sebelumnya. Aku sedang menulis masa depanku sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak ujian akhir diselesaikan. Suasana sekolah perlahan berubah menjadi lebih santai. Siswa-siswa kelas 12 kini hanya menunggu hasil kelulusan yang akan diumumkan hari Jumat. Bagi banyak siswa, ini adalah masa-masa harap-harap cemas. Tapi bagi Rian, ini adalah masa-masa penuh syukur. Pagi itu, sekolah kembali dipadati siswa dan orang tua. Pengumuman kelulusan dilakukan secara langsung di aula sekolah. Rian datang bersama Bu Tati, yang mengenakan kebaya sederhana dan sandal jepit lusuh. Meski penampilannya sederhana, wajahnya memancarkan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Saat nama Rian disebut sebagai salah satu siswa dengan nilai tertinggi di jurusan teknik mesin, tepuk tangan bergema di seluruh ruangan.
Bu Tati langsung meneteskan air mata, kali ini bukan karena kesulitan, tapi karena kebahagiaan yang selama ini terasa mustahil. Rian naik ke panggung dengan langkah pelan tapi mantap. Ia menerima sertifikat kelulusan dengan kedua tangan, lalu membungkuk hormat ke hadapan kepala sekolah dan para guru. Di belakang ruangan, Bu Sari mengusap air matanya, tersenyum melihat anak yang dulu hanya duduk diam di pojok kelas itu kini berdiri di depan semua orang sebagai contoh nyata dari perjuangan. Setelah acara selesai, Kang Dedi kembali muncul secara mengejutkan. Ia memang tidak mengumumkan kehadirannya, tapi datang secara diam-diam untuk menyaksikan kelulusan Rian. "Kamu berhasil, Nak. Tapi ini baru permulaan," katanya sambil menepuk pundak Rian. Rian hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Kang. Kalau bukan karena bantuan Kang Dedi dan semua guru, mungkin saya sudah berhenti di tengah jalan." Kang Dedi tersenyum. "Yang membawa kamu sampai ke sini bukan bantuan saya, tapi kemauanmu sendiri. Bantuan cuma jembatan, tapi yang jalanin, kamu sendiri." Beberapa hari setelah kelulusan, Rian mendapat kabar bahwa ia diterima magang di sebuah bengkel besar milik alumni SMK tersebut. Bahkan, sang pemilik bengkel, yang juga membaca kisah Rian dari media, berencana memberikan beasiswa kuliah sambil kerja. Rian menerima tawaran itu dengan hati yang berbunga. Ia tahu hidup masih panjang, dan tantangan baru akan datang. Tapi kini ia tidak lagi takut. Ia sudah tahu bahwa selama ia berjuang, akan selalu ada jalan. Di malam hari, ia duduk di kamar kecilnya, menatap dinding kosong yang kini telah ditempeli ijazah dan sertifikat lomba-lomba yang dulu ia ikuti. Ia membuka kembali catatan lamanya dan menambahkan kalimat ketiga. Masa depan tidak ditentukan oleh uang, tapi oleh keberanian untuk terus melangkah. Dan di sudut rumah kecil itu, cahaya masa depan kembali menyala, bukan dari lampu, tapi dari semangat seorang anak yang tak pernah